Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ladzatal kubra fi furujin nisa wa ja'alaha lin-nisa'i fi iwarir rijal wa la yartahul farju wa la yahda wa la yakirru lahu qarar illa idza dakhala al-ir. Wassalatu wassalam ala rasulil qail wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kami ucapkan kepada para asatidah dan ikhwas sekalian yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan cintanya. Merupakan sebuah kegembiraan dan kehormatan bisa bersua menemani para asatidah dan ikhwas sekalian yang kalau dari sisi usia ya mungkin mayoritas adalah senior kami, dan bahkan ada beberapa di antaranya adalah para inspirator yang banyak memberikan inspirasi dalam kehidupan dan juga dalam dakwah. Kami mendapatkan amanah untuk menemani kita sekalian dalam pembahasan tentang rahasia sehat dan bugar pasutri yang menitik beratkan pada pembahasan tentang fiqhul jima' atau ahkamul jima'. Tentu ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui dan pahami. Walaupun apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, saya agak berpikir apakah dengan menggunakan bahasa formal online atau bahasa offline, kajian kita tidak seperti biasanya di live kan. Ini bentuknya tertutup. Maka insyaallah kita akan mengangkat sebuah pembahasan walaupun mungkin saja sangat berisiko untuk menggerakkan yang diam, membangunkan yang tidur, mengeraskan yang lunak, bahkan menghidupkan yang seakan telah mati. Tapi kalau kita melihat di dalam agama kita ternyata telah memberikan rambu-rambu dan aturan yang sangat jelas berkenaan tentang persoalan ini. Sebelumnya kita sebagai laki-laki, alhamdulillah kita sangat beruntung memiliki begitu banyak keistimewaan dan kelebihan. Dan salah satu hal yang sangat menarik pada kita laki-laki, nahnu rijal ruzikna bi ra'sain. Kita ini para laki-laki dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kepala. Ar-rasul asfal wal a'la. Kepala bagian bawah dan kepala bagian atas, yang masing-masing memiliki tugas besar dan kerja yang penting. Yang bagian bawah bertugas untuk mencetak umat, mencetak anak dan generasi, dan kepala atas berfungsi untuk bagaimana mengarahkan generasi. Maka kolaborasi yang indah di antara keduanya tentu akan menghasilkan begitu banyak keajaiban dan juga keindahan. Sayangnya banyak di antara orang dia hanya pandai untuk memainkan peran pada satu sisi saja, namun ketika dikaruniakan anak justru dia menjadikan anaknya bagaikan gelandangan pendidikan yang tidak mampu untuk diarahkan dan juga didik. Padahal orang-orang saleh dia akan memadukan di antara dua hal tersebut, bagaimana dia mampu menyenangkan pasangannya dan mampu menghadirkan generasi dan kemudian mampu mendidik dan juga mengarahkan. Inilah isyarat dari doa yang pernah disampaikan oleh seorang salaf kita yang bernama Lais bin Sa'ad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitabnya I'tilal Al-Qulub pada halaman 105. Kebiasaannya kalau hendak menggauli istrinya maka dia membaca doa. Ini kan doa ada dua yang ma'thur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada doa yang lepas, yang masing-masing tentu bebas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia inginkan.
Dan pernah ia berdoa sebelum mencampuri istrinya. Di antara bagian dari doanya, ya ketika ia mengatakan, warzuqni ladzatah wa habli dzurriyyatan tuqatilu fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kenikmatan bercinta dan karuniakanlah kepadaku dengan hubungan percintaan ini anak-anak yang akan berjuang di jalanmu. Jadi masyaallah muslimin, para asatidz dan ikhwan dimuliakan ya oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mampu melakukannya, maka ini termasuk tanda kita itu adalah lelaki sejati. Apa sebenarnya rahasia dari pria sejati di dalam perspektif syar'i dan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita? Ternyata ada hal yang menarik yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau sebutkan pada kitab tersebut yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari pada juz ke-4 halaman 642. Di situ beliau menggambarkan tentang dai sejati, karena menggambarkan tentang para dai pengikut para nabi alaihimussalam, di mana beliau menggambarkan, kalau kita lihat uraian yang beliau sampaikan, ma yukhassu bil anbiya min al-quwwati 'alal bah dalun dzalika 'ala sihatil binya wa quwwatil fuhuliyah wa kamalir rujuliyah ma'a ma hum fihi min al-istighali bil ibadati wal ulum. Kalau kita lihat dan ringkas dari uraian yang beliau paparkan, ternyata rahasia pria sejati atau hakikat dari kejantanan dan rujuliyah itu ada 4. Yang pertama yang beliau sebutkan al-istighal bil ilm, al-istighal bil ibadati wal ulum. Al-istighal bil ulum adalah orang yang giat menuntut ilmu. Giat menuntut ilmu sebagai seorang laki-laki, dia harus menghadirkan begitu banyak maslahat dan kebaikan, baik untuk membimbing, mengarahkan anggota keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengarahkan umat. Maka membutuhkan yang namanya ilmu dan wawasan. Sehingga seorang laki-laki yang sebenarnya dia adalah orang yang rajin menuntut ilmu syar'i. Yang kedua adalah al-istighal bil ibadah. Dia adalah orang yang rajin beribadah agar bisa menjadi qudwah dan menjadi panutan, dan ketika melakoni dakwahnya, ya tentu dakwahnya akan lebih mudah untuk diterima karena mampu menjadi contoh kepada yang lainnya dan juga akan memberikan kekuatan pada ruhnya menghadapi berbagai macam problem dan kesulitan, tantangan di dalam kehidupannya. Kemudian karena pengikut Nabi, maka mereka adalah orang yang aktif di dalam berdakwah, giat menuntut ilmu, rajin ibadah, kemudian aktif berdakwah. Tapi ternyata yang tidak ketinggalan beliau sebutkan ya pada bagian awal, bahwasanya para pengikut para nabi, laki-laki super, bahwa laki-laki sejati di antara keistimewaan dan kelebihannya adalah al-quwwati 'alal jima', bahwa mereka adalah perkasa di atas ranjang asmara. Kemudian beliau mengatakan kenapa? Karena keperkasaan atau keperkasaan seorang laki-laki di atas ranjang, kekuatannya di dalam melakukan hubungan seksual, dalun dzalika 'ala sihatil biniyah. Itu menunjukkan kondisi atau kesehatannya yang prima. Wa quwwatil fuhuliyah, menunjukkan tentang kekuatannya yang besar ya. Yang pertama ya kesehatan yang baik, kemudian kekuatan atau kekuatan yang prima, dan yang ketiga adalah bahwasanya itu merupakan kamali rujuliyah, kesempurnaan seorang laki-laki. Di laki-laki di antara bentuknya, di antara ciri laki-laki super, laki-laki sejati pengikut para nabi adalah mereka adalah orang yang tangguh, mereka adalah orang yang strong di dalam melakukan hubungan intim. Karena sebagian kita yang mendapatkan ada laki-laki dia terjun beraktivitas dalam ilmu, ada juga yang beraktivitas ibadah tapi tidak punya ilmu ya, ada juga mengumpulkan dakwah, dan ada tapi tidak memperhatikan hal yang belakangan. Tapi lebih banyak lagi orang dia hanya mengandalkan bagian yang keempat ya, karena kalau kita lihat iklan-iklan itu, kalau dikatakan laki-laki perkasa hanya urusan belakang saja ya, hanya urusan jima saja. Itu bukan laki-laki. Karena laki-laki yang sesungguhnya adalah yang memadukan di antara 4 perkara itu, giat menuntut ilmu, rajin ibadah, aktif dalam berdakwah, dan juga strong atau perkasa di atas
ranjang asmara, dan itu adalah ciri para pengikut para nabi. Kita berkecimpung di dalam dunia dakwah, maka harus memadukan hal-hal yang seperti itu karena ada hak yang mesti untuk kita penuhi. Ada ungkapan yang menarik yang lagi-lagi disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari pada juz ke-11 halaman 634, yang dimana beliau mengatakan la yanbaghi lahu, tidak sepantasnya selayaknya seorang suami an yujhida nafsahu fil ibadah, yang dia memforsir dirinya untuk beribadah. Jadi kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yad'uf anil qiyam bihaqqi ahli, sampai dia kehilangan oksigen, yang lemah, tidak punya tenaga untuk memenuhi hak istrinya. Apa saja hak istrinya? Beliau stressing pada dua, baik min jimaiha, memberikan nafkah batin kepada istrinya, wal kasbi alaiha, dan juga memberikan nafkah ya kepada istrinya. Maka masyaallah muslimin, para asatidz dan ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara laki-laki yang seutuhnya, maka yang memadukan di antara 4 sisi tersebut. Cuma karena kajian kita ini lebih membahas pada poin yang keempat, jadi kita kajian kita ini orientasinya adalah ya bagaimana mengoptimalkan peran kerja kepala bagian bawah dalam rangka membangun istana cinta dan kebahagiaan. Ya, bagaimana kita bisa ya menjadi laki-laki yang melakukan aktivitas yang memberikan maslahat kepada umat, akan tapi memperhatikan kondisi dari keluarganya. Kita telah ditakdirkan memiliki pasangan hidup. Allah telah menitipkan amanah di pundak kita untuk menjaga pasangan kita. Olehnya itu kita harus melaksanakan amanah ini secara baik. Maka perlu untuk kita berupaya untuk merengkuh jiwa istri kita dan melelehkan hati sang bidadari. Dan untuk menjaganya dan untuk bisa mengambil hati mereka, tentu ada dua sisi. Kita rawat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dari sisi kekuatan cinta yang dia terbentuk ya, kalau meminjam istilah ya seseorang, bahwa untuk melelehkan jiwa bidadari, untuk merengkuh hatinya, maka cukup hadiahkannya kepadanya 3B. Itu kalau bahasa Arab 3B. Az-zahab wa rutab wa sulub. Kalau bahasa kita mungkin 3S, dan sekira kita sudah sering mendengarkan, yaitu emas, beras, dan keras. Ya, emas di sini artinya bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dengan baik. Kita bisa memerankan diri sebagai seorang strakir cinta yang bisa berkali-kali menjebol gawang hatinya, bisa menjadi seorang arsitek cinta yang mampu membangun istana cinta dan kebahagiaan di atas singgasana hatinya, yang mampu menjadi seorang laki-laki seperti air hujan yang bisa membasahi hati pasangannya yang kering dengan curahan cinta dan kasih sayang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada juz ketiga halaman 119, li'anna alaqatu rajul ma'ali alaqatun khassa yang bagi an takuna mabniyatan ala mahabbati wal ulfa wal bud anil fahsya al qauliyah wal fi'liyah. Karena hubungan yang terjalin di antara pasangan suami istri adalah hubungan yang begitu spesial, maka hubungan ini harus dibangun di atas dasar cinta kasih, pertautan hati, dan jauh dari perbuatan, perilaku, tutur kata, dan ucapan yang keji dan menyakiti. Karena kita pasangan suami istri dikatakan pasangan dalam perspektif agama, kalau meminjam istilah dari seorang yang bernama Muhammad Bashir Al-Ibrahimi rahimahullahu taala, Imam Muhammad Bashir Al-Ibrahimi bagian disebutkan dalam Atharuhu pada juz ketiga halaman 297 bahwa pernikahan itu adalah ikatan antara dua hati, pertautan antara dua jiwa, peleburan antara dua ruh, dan perekatan antara dua raga. Sampai Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir pada juz ketiga halaman 474 beliau mengatakan fala ulfata baina ruhaini a'dhamu mimma baina zaujain. Tidak ada ikatan persahabatan, tidak ada hubungan batin yang paling dekat antara dua ruh melainkan hubungan yang terjalin di antara pasangan suami istri. Maka pengaruh psikis ya pasangan kita akan sangat berpengaruh dengan kualitas bercinta. Karena ingat,
seorang istri, seorang wanita tidak akan memproduksi cairan kehangatan kualitas super dan memberikan jepitan akreditasi A sampai ia menyerahkan tubuhnya bersama dengan hatinya. Karena kita mendapatkan banyak ya perempuan yang sebenarnya suaminya memiliki kekuatan dari sisi seksualitas ya. Dia kuat, akan tetapi perempuan mengalami frigiditasi, dia dingin. Ya, di Amerika saja ya pasangan suami istri 40% di sana mengalami frigiditasi. Ya, padahal mereka ada faktor-faktor yang membuat syahwat mereka itu gampang membara. Ya, mereka tidak dikhitan dan juga faktor-faktor yang lainnya, tetapi dampak psikis yang menimpa pasangan mereka sehingga banyak di antara mereka tidak merasakan kehangatan lewat pintu atau bingkai pernikahan tersebut karena banyak kasus-kasus KDRT dan kekerasan yang ada pada diri mereka, dan itu bukan terjadi di Amerika. Ya, pada hari ini kita mendapatkan juga ya banyak wanita yang hatinya seolah tersayat, batinnya tersiksa, jiwa merana karena tersakiti oleh sembilu fakta karena perlakuan yang buruk dari sang pasangan. Ya, jadi kita harus punya laki-laki yang logikanya main tapi berperasaan. Ya, yang parah itu sebagian laki-laki menggunakan logikanya dan mengabaikan sama sekali perasaan. Ini kadang membuat masalah. Maka yang namanya emas itu perlu diperhatikan, tutur kata yang baik, kemudian juga memberikan hadiah, sapaan hangat, cumbu rayu, canda tawa, maka ini bagian dari emas yang bisa menenangkan perasaan dan membahagiakannya. Beras berkenan tentang amanah dan tanggung jawab. Banyak laki-laki pandai merangkai kata tapi tak pandai merangkai rumah tangga. Banyak laki-laki dia tidak bertanggung jawab ya, kalau ngomong pintar, mirip-mirip laki-laki ghosting dan tepos zaman sekarang, tebar pesona, ghosting ya, kayak hantu ya, cuma pandai ya menggombal, pandai merayu istrinya, tetapi tidak membuktikan dirinya sebagai seorang laki-laki yang memiliki amanah dan tanggung jawab. Padahal di antara tugas laki-laki adalah memberikan nafkah ya kepada istrinya. Kemudian juga yang ketiga yang jadi pokok pembahasan kita ya berkenaan tentang persoalan ya keras ya tersebut. Dan ingin saya sampaikan di tempat ini bahwa kalau kita berbicara tentang persoalan hubungan intim, dia dalam Islam bukanlah perkara yang tabu selama disajikan sesuai dengan koridor, rambu-rambu dan aturan-aturan agama. Karena faktanya Islam telah memberikan penjelasan yang sangat indah memperhatikan kondisi dan keadaan pasangan suami istri yang sementara merasakan atau berselancar di atas lautan kenikmatan cinta. Bagaimana hubungan khusus antara pasutri ini memang benar-benar bisa memberikan kehangatan dan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Dan sejatinya pasangan suami istri yang memiliki pemahaman dan wawasan yang baik terhadap agamanya, memiliki level ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang paling berhak untuk merengkuh dan merasakan surga dunia di atas ranjang cinta yang bergoyang. Jadi kalau ada persoalan dari sisi hubungan khusus di antara pasangan suami istri dan kasusnya banyak terjadi, ini ada yang keliru dan ada yang salah. Harusnya pasangan suami istri yang tahu tentang agama, dia mengerti tentang urusan agama, terlebih khusus tentang ikatan antara pasangan suami istri, maka tidak ada ekspresi cinta yang paling indah melainkan yang dibangun di antara pasangan ya suami istri ya tersebut. Tapi faktanya ya kita mendapatkan ada orang yang wawasannya sangat minim, ya pemahamannya sangat rendah berkenaan tentang pendidikan ya, seksual, sehingga kita akan mendapatkan berbagai pelanggaran terjadi, entah dia terjatuh dengan perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aktivitas seksual ini justru menjadi rutinitas yang menyebalkan dan bahkan menyakitkan. Yang ada kemarin disebutkan ya, apa ya? Dikumpulkan data ya, ternyata apa boleh dibuka ya? Ya, saya belum dapat izin untuk membukanya. Intinya ya ternyata ya cukup tinggi ya penyikapan para ummahat ya, para ummahat yang menikah, yang ternyata mereka tidak menikmati hubungan itu secara baik. Ya, jadi tingkat ketidakpuasan mereka terhadap para laki-laki ya, kita para laki-laki ternyata tidak memuaskan.
Ya, banyak ya perempuan yang tidak diberikan sedekah cinta dengan cara yang berkualitas. Padahal sebenarnya ketika kita bisa memberikan sedekah cinta itu, hubungan itu berkelas dan berkualitas, maka akan memberikan ya pengaruh yang begitu besar. Dan perlu kita pahami bahwa hal-hal yang berkenaan tentang hubungan intim A sampai Z telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga literatur para ulama kita. Maka kita sangat penting untuk merujuk di dalam literatur yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Dan kalau kita melihat ya di dalam Islam ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, para sahabat juga menjelaskan, maka para ulama secara turun temurun maka mereka telah menjelaskan tentang hal ini. Ya, tersebar di dalam kitab-kitab klasik para ulama kita, dalam kitab-kitab fikih terutama. Dan bahkan ada di sebagian tempat ya karena kegelisahan yang dihadapi oleh para penguasa pada saat itu, maka mereka memerintahkan secara khusus kepada beberapa ulama untuk menulis kitab ya buku berkenaan tentang fikih seksualitas. Ya, bisa ditampilkan ya, admin silakan tampilkan. Saya hanya sebutkan beberapa saja ya, apa yang disebutkan literatur oleh para ulama kita. Ya, di antara hal yang menarik dan cukup atau sangat cocok dengan apa yang kita bahas hari ini, apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Ibnu Kamal Bahasa rahimahullah ta'ala. Beliau punya buku atas perintah sultan pada saat itu. Beliau menulis buku judulnya Ruju'u Syekh ila Sobahu fil Quwati alal Bah. Lelaki tua, lelaki lansia kembali muda dalam urusan kekuatan bercinta. Jadi walaupun rambutnya sudah putih, bahkan sudah botak, berguguran, akan tetapi ya senjata cintanya masih on, masih aktif dan masih mampu untuk memberikan kepuasan. Karena kalau orang dulu tidak terlalu dibedakan umur ya. Laki-laki 50, istrinya 20, nah itu tidak menjadi ya problem. Tetapi pada saat itu para sultan mulai gelisah. Ya, khawatir karena ternyata sudah begitu banyak laki-laki yang lembek. Walaupun tidak bisa dibandingkan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu banyak laki-laki lembek ya, banyak laki-laki lembek ya. Bahkan ada sebagian yang pandai berbicara ya, banyak bicaranya ya. Kemudian para terapis ternyata juga mereka tidak jantan di dalam melakukan hubungan intim. Persoalannya tentu sangat banyak, tapi di antaranya karena tidak memiliki pemahaman yang baik dan tidak mempraktekkan ya secara baik. Ini lelaki tua kembali muda di dalam kekuatan bercinta yang beliau bahas ya tentang beragam tips dan juga trik bagaimana seorang laki-laki walaupun usianya sudah tua tetapi masih bisa untuk memuaskan ya pasangannya. Kemudian juga ada kitab Arad al-Atif fi Nuzhatil Khatir. Ini karya Syekh Muhammad Nafzawi. Buku beliau ada juga Tanwir al-Wiqa bi Asrarul Jima'. Ini buku yang saya pakai tadi mukadimahnya tadi itu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kenikmatan pada kemaluan istri. Dan selanjutnya. Nah, jadi beliau membahas tuntas ya hal-hal yang berkenaan tentang masalah fikih jima secara baik dan juga apik. Bahkan Imam Suyuti punya buku sangat banyak berkenaan tentang fikih bercinta. Ada 6-7, cuma sebagian kitab-kitab beliau itu dibicarakan apakah benar ya ditulis oleh beliau atau tidak. Tapi jelas beliau minimal 6 ya buku yang sah ya disandarkan kepada Imam Suyuti rahimahullah taala yang berkenaan tentang fikih ya bercinta, termasuk diantaranya kitab Al-Wishah fi Fawaid An-Nikah dan juga kitab-kitab yang sangat banyak yang telah dituliskan oleh para ulama kita. Maksudnya apa di sini ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh seorang penulis belakangan yaitu Syekh Majdi Al-Mansur Asy-Syuri dalam kitabnya Tuhfatul Arusain pada halaman 137 dan yang semisal dengannya pada halaman 145. Beliau mengatakan sudah sangat mendesak, sangat penting untuk para pemuda yang akan menikah dan juga orang yang sudah menikah untuk kembali kepada literatur kitab-kitab Islam berkenaan tentang seni bercinta dan bermain di atas ranjang. Karena seandainya saja mereka tidak mendapatkan di dalam literatur atau kitab-kitab Islam, kitab-kitab para ulama, maka sangat dikhawatirkan mereka akan mendapatkan ilmu pada tempat yang lain. Ini berbahaya ya.
Karena fikih tentang masalah jima ini tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya bercampur antara baik sama buruk, itu mungkin kita masih bisa menjaga kehormatan kita. Tapi berbeda hanya dengan fikih bercinta, ya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menyaring hal tersebut. Ya, apa yang disebutkan oleh para ahli, bahkan dari ahli medis, ya, itu ada bercampur antara hak dan ada juga yang batil. Bahkan terkadang sebagian tempat dia harus divisualkan, ya, menampilkan visual, menampilkan aurat. Buku kedokteran saja, ya, ada yang ketika diberikan ternyata ada gambar-gambar yang tidak bisa untuk kita lihat, ya, termasuk diantaranya hal yang seperti ini. Ada sebagian ikhwah ini dia malu-malu kucing, ya, malu-malu kucing dan tidak mau belajar, tetapi ternyata belajar otodidak. Bagaimana cara belajar otodidaknya? Ya, ternyata dia terpaksa melihat situs-situs, ya, bagaimana caranya. Atau yang minimal ada tentang cara dan teknik dan skill di dalam bercinta yang ternyata dia ketika menontonnya ada yang baik, tetapi ada sesuatu yang dengannya tidak bisa terjaga kehormatannya. Maka beliau mengatakan seandainya tidak didapatkan dalam literatur para ulama kita, maka dikhawatirkan dia akan mengakses sesuatu yang salah, yang itu akan bisa merusak matanya dan juga membahayakan kehormatannya. Jadi perlu untuk kita perhatikan, ya, masalah ini bukan perkara yang ringan, dia adalah perkara yang besar. Karena kalau kita berbicara tentang estetika wisata cinta, di antaranya dia adalah tujuan utama pernikahan. Bahkan al-jima, nikah itu di antara salah satu maknanya adalah jima. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hal itu juga di dalam hadis Muslim nomor 1018, juga nomor 1418, dikatakan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dengan akad nikah ini dihalalkan bagi kalian untuk menikmati kemaluan istrimu. Tentang syarat nikah, dikatakan inna haqqa ma yufabi mastahlaltum bil furuj. Jadi syarat pernikahan, syarat yang paling wajib dipenuhi adalah syarat yang berkenaan tentang sesuatu yang dengannya dihalalkan bagimu untuk menikmati kemaluan pasanganmu. Jadi bukan masalah yang sederhana, ini masalah yang besar. Maka karena dia berkenaan, ya, tentang salah satu dan tujuan pernikahan, maka perlu untuk kita ketahui. Jadi kalau hubungan intim ini dalam Islam ini penuh dengan pesona dan keindahan. Karena dia tujuan utama pernikahan, ya, ditampilkan saja karena waktu yang tidak cukup. Di antara juga dia adalah kenikmatan dunia terindah. Kenikmatan dunia terindah. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruhul Muhibbin, di antara keindahan hubungan intim adalah fihi kamalul ladzah wa kamalul ihsan ilal mahbubah. Pada hubungan intim itu, di samping pahala dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan di dalamnya ada kenikmatan yang sempurna. Bahkan masih pada halaman yang sama beliau mengatakan fadzalikumul ladzah la yu'adiluha syai', bahwa kenikmatan bercinta, kenikmatan jima adalah kenikmatan yang tidak ada kenikmatan manapun yang mampu menandinginya. Ada ungkapan dari Ahmad ibn Taib as-Sarkhasi sebagaimana dikutipkan oleh dalam kitab Atharul Bilad wa Akhbar al-Ibad oleh Imam Al-Quzwini pada juz pertama halaman 390. Di situ disebutkan bahwasanya lazzatud dunya salas, yang masyhur di kalangan orang-orang terdahulu, bahwa kesenangan kenikmatan dunia ada 3. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia ada 3. Yang pertama adalah aklul laham, makan daging, pertama makan kambing. Yang kedua rukubul laham, menunggangi daging. Yang salah paham, menunggangi daging adalah furusiyah, berkuda. Dan yang ketiga adalah idkhalul laham fil laham, memasukkan daging atau menenggelamkan daging di dalam daging. Ada seorang penyair, seorang Mu'tazili sebenarnya, seorang Jahiz, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya tuhibul Arab salas, ada 3 perkara yang dicintai, sangat digemari oleh orang-orang Arab. Yang salah satu diantaranya yang beliau stressing adalah menggerakkan daging di dalam daging, menggerakkan daging pada daging. Jadi ini adalah hal yang sangat baik. Yang penting dia berkelas, berkualitas, dan bukan kaleng-kaleng. Maka dia akan menjadi kenikmatan dunia yang terindah. Saking nikmatnya, maka dia menjadi aktivitas halal yang begitu dicintai oleh para nabi dan rasul. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarh Arba'in Nawawi halaman 102, beliau mengatakan bahwasanya anna syahwatul jima syahwatun ahabbal anbiya wa sulihun, bahwa aktivitas jima
adalah sebuah syahwat yang begitu dicintai oleh para nabi dan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, bahkan para nabi, mereka sangat suka dengan aktivitas seksual. Kenapa? Lima fiha minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Karena begitu banyak maslahat baik dari sisi agama dan dunia yang bisa dirasakan. Di antara disebutkan min ghadil basar, bisa menjaga pandangan, wa kasri syahwa minaz zina, lebih bisa menghindari kita terjatuh pada perzinahan. Ya, kenapa begitu banyak perselingkuhan terjadi? Tentu banyak variabelnya, ya, lemahnya iman dan lain sebagainya. Ketakwaan yang lagi down, dan termasuk ketidakpuasan di dalam melakukan aktivitas seksual tersebut. Padahal kalau ini adalah pekerjaan yang begitu digandrungi dan dicintai oleh para nabi. Dan di sisi lainnya dalam perspektif agama, dia merupakan kewajiban dalam agama. Idealnya sebenarnya selama istri kita tidak menggunakan istilah suluh, ya ada kan namanya, ya nggak apa-apa lah, ya. Ada dalam Islam itu suluh, ya, suami belum mampu memenuhi kebutuhan istrinya tapi semata tidak mengapalah, ya. Itu suluh, itu ya, atur damai, ya, meminta istirda, meminta wanita ridho. Tapi kalau secara hukum asal, wajib laki-laki itu wajib strong, wajib untuk memuaskan kebutuhan istrinya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin halaman 156, beliau mengatakan wa alaihi an yushbi'a imra'ata wat'an kama alaihi an yushbi'a hutan. Wajib bagi seorang suami laki-laki memuaskan istrinya. Ingat, puas, bukan cuma sekedar menenggelamkan. Tetapi wajib bagi seorang suami untuk isba', mengenyangkan, memuaskan istrinya dalam urusan ranjang, sebagaimana wajib baginya untuk memenuhi, mengenyangkan istrinya dalam urusan makanan. Diperkuat kembali oleh gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kumpulan fatwa beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada halaman 246 al-ikhtiyar al-fiqhiyah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di situ disebutkan yajibu ala zawj wat'u imra'atihi bi qadri kifayatiha. Wajib bagi seorang suami untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan istrinya dalam urusan seks. Itu hukumnya adalah wajib. Sampai ujungnya itu bi qadri kifayatiha, sesuai dengan kebutuhan istrinya. Coba. Jadi kalau istrinya masih normal, ya, bukan yang hiper, ya. Ini kondisi masih normal nih. Dia minta kebutuhan, bilang abi, lagi dong abi, yang lagi, ayo, ada istrinya, oh ini punya syahwat juga sebagaimana halnya laki-laki. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan maka tidak boleh. Asalnya harus sesuai dengan kebutuhan istrinya. Artinya frekuensi cukup dan juga bisa memberikan kepuasan. Sampai ujungnya beliau mengatakan, kalau bertengkar antara suami istri tentang berapa jatahnya, ya, berapa jatah yang harus diberikan, maka beliau mengatakan an yafridul hakim, maka dikembalikan kepada hakim dan hakim akan putuskan sebagaimana nafkah biasa. Untuk nafkah batin berapa kali yang harus diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Bahkan kalau istri tidak ridho, ada kan perempuan untuk kita harus jaga kehormatan istri kita. Kita tidak bisa jaga kehormatan istri kita dan istri kita khawatir terjatuh pada perkara yang terlarang, maka dia boleh ketika menuntut suaminya di meja hijau. Itu boleh. Dalam kitab At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih pada juz ke-27 halaman ke-663 itu disebutkan bahwa dibolehkan bagi seorang istri untuk mengadukan suaminya ke pengadilan, kepada imam di pengadilan, biqillatil wata', karena suaminya lembek di ranjang, karena kurangnya intensitas di dalam bercinta. Dikatakan dan hal itu tidak menjadi persoalan, tidak mengapa, dan dia boleh menyampaikannya secara tasrih, secara terus terang. Ini alhamdulillah istri kita tidak bocor yang kayak gini, ya. Jadi kita berkaca bahwa perlu untuk memperhatikan dari kesenangan, ya, dari istri kita, karena itulah kewajiban di dalam beragama. Kita sebutkan nanti hal-hal yang berkaitan tentang hal ini. Kemudian perempuan, coba perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1436. Sebagian juga disebutkan teksnya di dalam Bukhari tentang wanita yang ketika diajak suaminya untuk melakukan aktivitas seksual, tapi istrinya mengatakan tidak, fa'abat, dia tidak mau. Kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dalam Sahih Bukhari, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Oh, kita perhatikan keras sekali, ya. Istri yang tidak mau penuhi kebutuhan suaminya itu dilaknat malaikat sampai subuh. Zat yang di langit
akan murka kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Kalau kita berpikir logika, cuma begini lagi ya sampai harus hukuman begitu berat, bukan tindakan kriminal juga. Ya kenapa sampai laknat dan juga tegas? Ya kalau kita perhatikan jangan main-main ya. Sampai wanita saya istri lagi masak, sebutkan lagi sementara ditawar, lagi sementara masak, kemudian suaminya minta. Masak penting, tapi suami bukan lapar masalah itu. Boleh ditunda ya. Tinggalkan dulu pisau, ya tinggalkan dulu panci, penuhi dulu kebutuhan sang suami. Riwayat lain lagi mengatakan bahkan mungkin mau safar, mau jalan, naik di atas kuda kan? Ya. Walaupun sampai dia telah berada di atas kuda, bukan berarti hubungan naik atas kuda, bukan. Ya turun dari kuda, jangan pergi dulu, penuhi dulu kebutuhan sang suami. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama bahwa ini menjadi hak yang sangat besar di antara pasangan suami istri yang perlu untuk dipenuhi. Kemudian ada tips keharmonisan juga ya, karena salah satu faktor yang bisa mengupgrade rasa cinta di antara pasangan suami istri adalah hubungan intim yang baik atau keberhasilan di dalam hubungan intim di mana bisa memenuhi kebutuhan dan memuaskan ya pasangannya. Ada seorang ahli hadis yang sangat terkenal, Dr. Mustafa Al-Adawi, dalam kitabnya Fiqh Ta'amul Baina Zawjain pada halaman ke-55. Dalam versi yang terbaru halaman ke-61, di situ beliau menyebutkan di antara manfaat dari hubungan intim yang berkualitas di samping pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah jalbul mahabbati baina zawjain wat taqarrub bainahuma. Bahwa hubungan intim yang berhasil tersebut bisa menghadirkan kehangatan cinta dan mempererat kemesraan di antara keduanya. Dan bahkan belum menyebutkan yang sebelumnya, tetap pada halaman yang sama, bahwasanya banyak di antara pasangan suami istri yang mengalami problem yang begitu besar setelah ditelusuri ternyata penyebabnya karena penolakan dari suami atau istri atau tidak baiknya hubungan percintaan di antara mereka. Jadi tolong diperhatikan ya urusan yang seperti ini karena dia bisa membangkitkan atau menghadirkan kebahagiaan di antara pasangan suami istri dan juga dia bisa menjadi obat penawar hati. Ya, silakan kita buka Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in Nawawi tadi halaman 102 ya, ketika ia mengatakan bahwasanya wasairu syahwat tuqasil qalb. Seluruh syahwat berpotensi mematikan hati ketika ditunaikan kecuali kata beliau illa hadhihi, kecuali syahwat jima. Fa inna turqiquhu, karena dia justru melembutkan hati. Makanya banyak ikhwan nih mau tarbiyah hatinya tidak tenang ya. Pikirannya kacau balau ya karena jatahnya belum diberikan. Ya kan? Atau diberikan kayak makan nasi ya, nasi kosong ya. Sudah makan tapi kualitasnya rendah, hanya diberikan sarapan paginya cuma nasi saja ya, tidak ada lauknya, tidak ada yang lainnya ya, sehingga terasa begitu hambar. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh. Jadi dia bisa menawarkan hati. Abu Bakar Al-Warraq sebagaimana dikutipkan oleh Imam Al-Qurtubi pada juz ke-6 halaman 419 di dalam tafsir Al-Qurtubi yang ungkapannya mirip, di mana beliau mengatakan wasairu awjami'u syahawat yuqassi al-qalb. Seluruh syahwat itu bisa mengeraskan hati ilal jima, kecuali berjima. Fa innahu yusafil qalb, karena jima justru bisa menjernihkan hati. Jadi kalau kita ingin dijernihkan hati kita, hati lebih bersih, ya, pikiran lebih tenang, maka perbaiki kualitas di dalam bercinta. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Muhibbin halaman 156, wa zahabur razila anha, hubungan intim yang baik tersebut akan menghilangkan berbagai macam pikiran-pikiran dan fantasi-fantasi yang kotor dan liar di dalam benaknya. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1403, kalau ada di antara kita laki-laki tidak sengaja melihat perempuan, dan kalau lihat perempuan kan kualitasnya berbeda-beda, ya, ada yang biasa-biasa, tapi ada terlihat kemudian menggerakkan. Kita mengerti apa yang bergerak, ya, ada yang bergerak naik, ya. Ada yang tiba-tiba jadi on, ada yang hidup. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faida absar adukum imrafa waqat fi nafsi. Jika engkau melihat perempuan kemudian membangkitkan syahwatmu, tidak tenang, ya, maka yang dilakukan adalah faliyati imra'ata. Maka segeralah cari istrimu, campuri istrimu. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena dia akan menolak berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk di dalam benak dan pikirannya. Kita kurang zaman sekarang yang sudah mau sekali pulang ke rumah, ya dicari istrinya, ya tidak ada, tunggu lagi maghrib, ya tunggu lagi sebentar, ya jam 10, ya
jam 11 ya, sudah ngantuk ya, akhirnya keinginannya sudah hilang. Itu teknik juga skill sebagian perempuan ya. Sebagian perempuan ya, ditunda-tunda ya kan, namanya laki-laki tidak selamanya ya. Kadang dia akhirnya merem ya. Tadi semangat, kemudian akhirnya ya melemah. Dan dia merupakan resep mujarab menjaga ya kesehatan. Jadi kalau kita ingin sehat dan bugar, maka salah satu di antaranya adalah dengan hubungan intim yang baik. Mungkin nanti akan disebutkan, tapi sudah disebutkan sekarang. Ya, kata ulama kita, data Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tibun Nawawi halaman 182, beliau mengutipkan perkataan ahli pada saat itu yang mengatakan bahwa al-jima ahadu asbabi hifdzis sihah. Jadi jima itu merupakan salah satu sebab terjaganya kesehatan. Dan Ibnu Qayyim juga jelaskan ya, juga pada kitab yang sama, bahwasanya di antara fungsinya adalah yahfadzu bihi sihah. Dia bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bisa lihat ya, tentang hubungan intim dalam perspektif Islam, dia akan menghadirkan kecerdasan yang paripurna. Kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara spiritual, dan kecerdasan secara emosional. Secara intelektual karena dia adalah salah satu di antara resep kecerdasan, karena pikirannya cemerlang ya. Dia tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang syahwat. Jadi pikirannya terang, hatinya bersih, sehingga bisa memberikan kecerdasan. Makanya salah seorang ulama kita, Ibnu Aqil Al-Hambali, yang menulis kitab tertebal di dunia 800 jilid. Beliau pernah mengatakan kalau saya lagi buntu, tidak bisa menulis. Jadi beliau penulis, sangat aktif menulis, karena buntu juga. Maka kalau beliau mengatakan ketika idzan kuntu staglaqtu alayya mas'alah, ketika saya nulis kemudian buntu, ya pikiran saya seakan-akan terkunci, apa yang beliau lakukan? Da'autu zaujati ilal firas, maka langsung segera saya ajak istriku untuk berhubungan. Fa idza faraqtu min amriha, tidak lama selepas saya menuntaskan hajatku, kumtu ila qaratis asubul ilma sabban. Tidak lama kemudian saya ambil sejumlah kertas, kemudian aku tuangkan ilmuku padanya, kembali menulis. Kemudian beliau mengatakan fa innal jima yusafi dhihna wa yuqawi al-faham. Karena jima itu bisa menjernihkan pikiran dan juga bisa menguatkan hafalan. Maka mungkin ikhwah-ikhwah ini yang buntu-buntu hafalannya ini, ya, tentu banyak faktor lah ya. Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, ada banyak nggak terpenuhi, susah menghafal ya karena kebutuhan tidak tercapai. Ada orang fokus ilmu, dia tidak terpikirkan lain itu. Ada orang kayak begitu. Tapi kenapa sampai kita menikah? Supaya bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ahli ibadah yang terkemuka, ya. Ada ibadah terkemuka namanya Junaid al-Baghdadi, wafat 298 Hijriah. Beliau ini, kata Ibnu Taimiyah, min suyul ahli ma'rifah, seorang ahli ma'rifah, ahli ibadah terkemuka yang tidak tertandingi di zamannya. Nikah. Bagaimana produktivitas, bagaimana efektivitas atau jumlah percintaan yang ia lakukan sangat tinggi. Di mana beliau mengatakan ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Saya butuh akan seks sebagaimana aku butuh makanan. Fazaujatu ala tahqiqi qutun wa sababun li taharatil qalb. Karena istri itu kalau mau diibaratkan bagaikan makanan yang menguatkan dan sebab bersihnya hati. Ya kok selesai? Ya selesai. Ya, dikutipkan oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz kedua halaman ke-35. Artinya bisa membuat kita dari sisi intelektual, ada kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan dari sisi spiritual karena akan mudah menghafal, lebih mudah untuk terbuka ilmu, ya, kemudian juga dari sisi emosional karena menjadi orang yang menjadi ahli ibadah, ya pikirannya jernih, hatinya tenang sehingga dia bisa fokus di dalam bekerja dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam persoalan ini yang hadirkan ada 33 tahun ya, ada 33 tahun, umumnya 40. Memang kalau kita lihat dari sisi kekuatan tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pada zaman sekarang sudah cukup banyak yang namanya anak muda, ya, pengantin muda itu sudah lembek, ya. Itu di toko itu, ya, saya kira itu orang-orang tua aja yang butuh pelampung-pelampung. Ya, ternyata ada baru nikah 6 bulan, ya, ternyata tidak bisa. Ada orang dinikahkan dia setahun menikah sama istrinya, ternyata istrinya tidak pernah diberikan nafkah batin yang bisa memenuhi kebutuhannya, tidak pernah mengenal yang namanya orgasme itu. Dan sangat tidak mungkin
karena suaminya menggunakan durasi video yang cepat, 1 menit. Ya, 1 menit ya selesai. Bahkan lebih banyak tidak sampai dengan 1 menit ya para pengantin baru. Ya. Dan kasus-kasus seperti ini sangat banyak. Nah, maka padahal yang terpenting dalam kehidupan percintaan di antara pasangan suami istri adalah alat tempurnya, ya, alutsista seksual. Jadi alat tempur di antara pasangan suami istri memang kuat, ya memang mestinya mantap dan siap untuk melakukan pertempuran cinta. Dan untuk laki-laki yang paling penting tentu kualitas dari pedang cintanya, yaitu digambarkan dengan ereksi yang kuat dan tahan lama. Dan gara-gara inilah sampai sebagian di antara para salaf kita ketika berdoa untuk bisa dijadikan strong, dijadikan kuat di dalam melakukan hubungan intim karena dia akan memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Di antara Ibnu Munkadir rahimahullahu taala membaca di dalam doanya ketika ia berdoa. Ibnu Munkadir seorang tabi'in dekat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang tabi'in yang mulia. Dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu doa yang ia selipkan berkenaan tentang masalah ini. Bagaimana agar dia bisa diberikan kekuatan di dalam bercinta, dan itu dimulai dengan keras, kokoh dan tegar serta istiqomah pedang cintanya. Ya, sampai disebutkan dalam kitab I'tilal Al-Qulub, ya pada halaman 151, Ibnu Qadir berdoa di dalam salatnya, Allahumma qawwili zakari, ya Allah kuatkanlah zakarku, fa inna fihi salahan li ahli, karena dengan kerasnya, dengan kuatnya kemaluanku itu akan memberikan kebahagiaan kepada istriku. Dia mengatakan vulgar, aneh. Ini doanya para salaf ya. Kita berdoa untuk diberi kekuatan. Les bin Sa'ad pada halaman 150 dalam kitab I'tilal Qulub juga. Doanya lebih kencang lagi, lebih panjang. Kalau mau gaul istri, ia mengatakan Allahumma syudda li aslah. Ya Allah, ya keraskanlah pangkal zakarku. Warfa' lahu sadra, dan tegakkanlah dia. Wasahil alaihi mudkhala wa mukhraja, dan mudahkanlah jalan masuk keluarnya, lancar, cepat ya. Kemudian belum mengatakan tadi warzuqni ladzata, berikanlah saya kenikmatan, kepuasan dalam bercinta, wa habli dzurriyyatan tuqatil fi sabilik, dan anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang akan berjuang di jalanmu. Mereka berdoa seperti itu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan I'tilal Qulub ya, mungkin ikut mengatakan kitab apa tuh I'tilal Qulub, karena dia kitab bersanad. Kitab bersanad ya. Kalau ulama lain banyak sebutkan. Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitab At-Tawhid halaman 216, disebutkan pula oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya pada juz ke-13 halaman 71 yang berkenaan tentang doa yang dibaca oleh Ibnu Qadir ya rahimahullahu taala. Jadi penting bagi laki-laki adalah ereksi yang kuat dan tahan lama. Di dalam fatwa Islam Web ya, Fatwa Syabakah Islamiyah nomor 22-29020, ada kontributor Syekh ditanya, ya Syekh, adakah obat yang bisa membuat ukuran alat vitalku lebih besar? Maka Syekh lebih fokus pada satu hal saja. Beliau mengatakan al-muhim fil alaqati az-zawjiyah wal qadib. Yang paling penting dalam urusan bercinta di antara pasangan suami istri berkenaan dengan senjatanya, qadibnya, kemaluan laki-laki, adalah quwwah wastimrar intisab, adalah kualitas kerasnya dan kuat. Kuat itu artinya kuat apa? Bukan cuma berdiri sebentar ya. Dia keras ya, ereksi yang maksimal, yang optimal, yang kuat, kemudian tahan. Wastimrar intisab, mampu mempertahankan ereksi sampai selesai permainan. Kalau bahasa kita mungkin manhaj busawah, berdiri keras dan kuat. Itu yang paling penting. Ada disebutkan dalam sebuah situs kesehatan dunia, situs bahasa Arab namanya seha.com, Syabakah Sehat, yang banyak para ulama kita mengambil juga informasi tentang hal itu dalam situs tersebut, jadikan sebagai rujukan. Ya, salah satu kontributornya ketika membuat makalah, menurunkan tulisan, di antaranya ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya banyak istri justru mengeluh itu bukan mengeluh, itu justru karena lambat ya, karena cepatnya ejakulasi suami, atau justru karena merasa sakit karena ukurannya.
Maka beliau mengatakan al-muhim, yang penting dalam hubungan tersebut adalah kaifiyatu istikhdam al-udwi. Yang paling penting bagi laki-laki adalah bagaimana caranya atau skillnya di dalam memainkan alatnya. Atau bahasa lainnya, bagaimana kepandaian seorang laki-laki untuk memainkan pedang cintanya di dalam liang kehangatan istri. Walaysa hajmu, dan bukan ukurannya. Untuk apa ukurannya di atas rata-rata? Akan tetapi sering tidur, ya, lembek, ya, tidak tahan lama, ya. Maka bukan itu yang diinginkan, tapi bagi laki-laki yang paling penting bagaimana ereksi yang kuat dan tahan lama. Coba perhatikan tuh Messi. Messi itu secara fisik badannya kecil dibandingkan dengan pemain yang lainnya. Tapi coba lihat tendangannya, keras dan sesuai dengan sasaran, dan gocekannya mantap. Maka yang paling penting kaifiyat istikhdam, bagaimana teknik dalam menggoceknya, dan juga keras dan kuat dan tahan lama. Itu yang perlu diperhatikan bagi laki-laki. Makanya tadi doanya kan tadi seperti itu, jadikanlah kuat. Ya, apa yang kuat? Qawili zakari, kuatkanlah zakaraku, yaitu ereksi yang optimal, kuat dan juga tahan lama. Adapun perempuan, ini perlu diperhatikan sumur cintanya, maka butuh perawatan. Bagi perempuan untuk menghasilkan hubungan intim yang berkualitas, maka itu dilihat dari beberapa sisi, diantaranya TSD, basah. Jadi kalau semakin basah, ya, bahkan BBBB kalau bahasa yang lain, ya, basah, kemudian bahkan becek, maka itu bagus. Kemudian sempit dan juga dalam. Maka nanti dalam teknik dan skill di dalam bercinta itu bagaimana berupaya untuk menjadikan, ya, parts pasangan kita basah, sempit dan dalam. Karena ini akan menghasilkan kualitas rasa yang begitu luar biasa. Kolaborasi yang sangat baik antara pedang cinta ketika dia menyerang sumur cinta tersebut. Jadi bagi laki-laki yang paling penting adalah ereksi yang kuat dan tahan lama. Adapun perempuan adalah basah, sempit dan juga dalam. Walaupun pada kenyataannya kita mendapatkan laki-laki, mungkin kalau kita bicara anekdot saja, ya, anekdot saja, intermezzo. Kalau melihat fakta dari kehidupan seksual pria itu beragam. Ya, ada yang diistilahkan dengan pandangan hidup. Ini biasa pengantin baru. Tapi bukan juga sekedar pengantin baru. Ya, artinya baru sekedar dia lihat langsung on, lihat istrinya langsung on dia. Sekedar melihat. Bahkan ada di antara baru pikiran hidup, baru bayangkan sudah, ya. Ya. Nah, tapi biasanya pikiran dari pandangan, ya. Sekedar melihat langsung hidup. Ada yang pegangan hidup, dipegang-pegang pidul baru hidup. Ada yang perjuangan hidup, masih bisa hidup, ada harapan hidup tapi butuh perjuangan, ya, lama baru bisa dia tegak, ya. Ada juga sudah tegak kemudian dia tidur kembali, ya. Ada perjuangan hidup, sudah lama-lama berjuang kalah juga, ya, ya. Jadi perjuangan hidup. Dan ada yang sudah sampai pada tingkatan kenangan hidup, ya, pernah hidup tapi sayang hanya tinggal kenangan belaka. Padahal kalau kita bicara tidak ada istilah kenangan hidup, ya. Kalau kita baca para ulama kita, mereka strong, ya, strong sampai tingkat strongnya tuh 60 tahun, ya, bahkan lebih. Bahkan bagi banyak orang, ya, sebagian orang mereka masih bisa untuk menikmati percintaan tersebut, hubungan intim bahkan sampai usia 80 tahun dan juga lebih. Dan itu sangat tergantung, kalau kita ingin strong tergantung dengan efektivitas dan juga tingkat atau intensitas bercinta yang kita lakukan. Karena hubungan intim yang lancar itu akan membantu kekuatan kita ketika kita berada pada usia. Jadi kalau kita lama tidak bercinta itu gawat, ya, gawat, ya. Jadi Muhammad bin Zakaria dikutipkan ungkapannya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya rahimahu lahu taala tentang hal-hal yang membahayakan, ya, membahayakan pada diri seorang, di antaranya ketika lama dia tidak bercinta. Lama tidak bercinta yang kita sebutkan nanti. Kemudian beliau juga mengutipkan perkataan sebagian salaf yang di antara ungkapannya mengatakan bahwasanya orang yang lama tidak bercinta berbahaya. Di antaranya fa innal bi'ra idza kanat lam tunzah dhahaba ma'uha. Karena ketika sumur itu lama tidak dipakai, lama tidak dikuras, maka dikhawatirkan airnya akan kering. Menjadi seperti sumur yang tua yang tak ada gunanya. Maka aktivitas antara pasutri yang dilakukan, ya, secara rutin dan lancar, maka itulah yang akan memberikan kepadanya performa yang terbaik walaupun dia telah memasuki usia tua. Kadang-kadang kita tidak peduli, ya. Ya, anak muda 20 tahun, 30 tahun, tidak ada ilmu, pokoknya masih kuat. Itu biasa, nah 30-an itu masih kuat, iya.
Tapi ketika dia secara normal masuk ke 39, maka dia akan mulai turun. Dan kalau dia tidak memperhatikan pola hidupnya yang baik, maka itu akan menghilangkan kekuatannya. Karena pola hidup yang buruk akan menghilangkan vitalitas dan kebugaran serta kesehatannya. Maka problem seksual yang sering terjadi ditampilkan ada lemah ereksi, dhoful intisab. Dhoful intisab artinya lemah ereksi. Lemah ereksi. Ya, kesulitan dengan ereksi. Ini biasanya ketika masuk 39 ya mulai seperti ini, lemah ereksi. Sementara tadi kita katakan harus dia itu ereksinya optimal dan maksimal. Ya, bukan cuma kerasnya cuma keras ya setengah-setengah atau 2/3. Tidak, dia harus bagus. Ya, sebagian orang mengidap lambat loading, ya, sehingga dan ketika dia sudah terjadi ereksi itu pun juga ereksinya lemah. Yang saya istilahkan, ya, meminjam perkataan Baim Abdurrahim, ya, itu PPKM 1 itu. PPKM 3 Ustaz? 3 ya? PPKM 3. PPKM 3 yaitu pernah panjang kemudian menyusut. Dan saya sinkronkan dengan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika mengutip perkataan Muhammad ketika mengutip perkataan Zakaria, ya, disebutkan di situ bahwasanya seorang mantarakal jima' mudatan tawilah, seorang laki-laki yang lama tidak beraksi di atas ranjang, lama tidak melakukan aktivitas bercinta, maka dia berisiko mengalami berapa hal. Di antara adalah zahab kuwa a'sabiha, bahwa zahabat kuwa a'sabiha, bahwa saraf-saraf ototnya itu akan melemah. Kemudian yang kedua akan mengakibatkan peredaran darahnya tersumbat. Dan yang ketiga wataqallasa dzakaruhu, membuat zakarnya atau buah zakarnya mengecil. Ya, taqallas apa? Mengecil. Apa mungkin bahasa lainnya? Mengecil, menyusut. Ya, menyusut. Jadi pernah panjang kemudian menyusut. Ya, karena tentu semakin ereksinya semakin mantap, maka tentu akan menambah ya ukuran. Ada juga yang mengalami yang kurang banyak. Ini banyak sekali. Yang kedua adalah ejakulasi dini, suratul qadhaf. Artinya ejakulasi yang terjadi bukan pada saat yang dibutuhkan. Ya, hanya sebentar saja ya kemudian sudah sampai pada injal. Ini yang namanya PPKM berapa nih? PPKM 2. Punya papa kalah mulu. Ya. Ini sering terjadi dan banyak terjadi. Data tadi masuk ya, alhamdulillah masih bilang kadang-kadang ya, 60% mengatakan ya kadang-kadang saja. Ya, bukan sering. Ya, suami 60% ya kadang-kadang dia mengalami yang seperti ini, ya. Ada tanya, Bos, ya, ada tanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah impotensi. Ini sudah PPKM 1 atau darurat ya. Darurat ini, ya. Punya papa kenapa mati? Impotensi. Ya, impotensi ya. Fukdanu syahwah. Dan ini sudah darurat. Ya, dan perlu tindakan segera untuk mengobatinya. Tentu terapi ini sangat banyak ya, karena kan dia berkenan tentang kondisi fisik, medis, biologis, dan juga dari sisi ya psikologis. Cuma saya akan singgung saja beberapa hal yang sering terjadi berkenaan tentang ilaj suratil qadhaf, tentang terapi mengobati ejakulasi dini. Ini bercampur, ada tips, ada juga trik ya. Bedakan tips sama trik ya. Ya. Kalau trik itu kalasi ya, tapi mengapa ya? Ada kadang karena umum ya dia harus perlu cari trik, namanya trik. Dan para ulama kita juga sebutkan tentang yang namanya trik ya. Kalau tips sesuatu yang memang ideal. Ya, tapi kalau mungkin kita belum sampai ke sana, maka mulailah dengan trik dulu sambil berupaya untuk memperbaiki. Nah, di antaranya adalah dengan melakukan at-ta'aruf bisababi. At-ta'aruf bisababihi at-tibbi au nafsi. Mengetahui atau mendiagnosa, ingin mengetahui apa sebabnya, apakah sebabnya karena perkara medis atau perkara psikologis, dan para ahli berbeda ya ternyata ya, apakah memang perkara medis yang paling banyak, biologis, atau perkara psikologis. Biologis ini ya karena penyakit ya, apatah lagi kalau ada orang yang sudah terkena gula, hipertensi ya, jantung ya, kapan seorang laki-laki ya tidak terkontrol gula darahnya, ya, kapan dia terkena gula, maka si pitung tak akan bisa tampil menggila. Ya, itu resikonya tinggi. Maka berupaya untuk memberikan terapi. Jadi cek dulu.
Karena kalau problemnya secara medis, diterapi secara medis, fisik, ya, kalau persoalannya secara psikis ditangani secara psikis. Kan banyak itu obat-obatan cuma ditampilkan testimoni doang itu, testimoni kan. Nah, yang bagus ditampilkan testimoni. Ya banyak merasa cuma PHP, ya karena kondisinya berbeda. Ya seseorang yang dia mengalami kondisi psikis itu berbeda dengan orang yang mengalami kondisi dari sisi psikis, dan berkenaan tentang hal ini banyak variabel yang perlu untuk kita perhatikan. Maka perlu dicek ya apa persoalannya sampai dia mengalami hal tersebut. Yang kedua, memilih posisi al-farisah. Al-farisah kalau bahasa orang luar itu woman on top ya. Mengganti posisi bercinta dengan seorang laki-laki tidur telentang dan istrinya yang berada di atasnya. Ya, al-farisah seperti gaya wanita penunggang kuda. Ya, gaya wanita penunggang kuda. Jadi istri yang menggenjot. Bahkan ada metode yang bisa kita gunakan, metode 2 detik. Ya, kalau bagi laki-laki yang mengalami ejakulasi. Jadi supaya suami itu lebih mudah untuk mengendalikan ejakulasinya dan bisa lebih menambah daripada durasi bercinta. Kemudian untuk mengobati bisa juga dengan posisi tersebut dengan menggunakan metode 2 detik. Ya, ini soalnya tidak bisa digambarkan ya. Jadi istri ya dia turun, maka kita harus menghadirkan para istri yang merupakan penunggang kuda yang handal. Ini problemnya. Tidak tahu berapa persen yang pernah merasakan ini ya. Padahal posisi sangat bagus ya. Bisa laki-laki itu lebih leluasa untuk istirahat dan juga bisa mengendalikan ejakulasinya. Adapun perempuan itu lebih mudah untuk menggapai orgasme. Tapi untuk mengatasinya bisa dengan cara yang seperti ini. Yang pertama tadi untuk menunda ya proses ejakulasi. Kemudian kalau mau pengobatan ya silakan 2 menit, 2 detik, turun 2 detik, ya naik 2 detik, tapi jangan cepat-cepat. Turun 2 detik, naik 2 detik. Dilakukan sekitar setengah jam lah. Dan ketika sudah terasa kayak 70%, bukan kita mau keluar 90 baru ada yang merasa-rasa. Ya 70% lah, ya 70% stop ya. Tarik nafas ya sekitar 3 menit lah, 3 menit dilakukan, baru kemudian berulang-ulang untuk dilakukan. Ini butuh kesabaran dari istri ya, karena ini kan harus membantu suami untuk menjadi strong kembali. Karena suami istri nggak boleh malu-malu dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi tidak bisa disampaikan karena ini kita bukan pada kondisi training, dan masalah training kan tidak bisa diangkat dalam kondisi yang kayak begini. Ya karena ada jual merek, ada jual nama, ada jual metode ya. Intinya bebas lah dalam masalah metode, gunakan saya yang memungkinkan. Tapi diantaranya adalah yang kami sampaikan. Kemudian juga bisa mengalihkan pikiran ke masalah-masalah non seksual. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti ya. Dalam Nawadir al-Ik itu beliau menyebutkan, terlepas kontroversi apakah buku itu sah disandarkan kepada beliau atau tidak, namun diikuti juga oleh sebagian ulama yang lainnya. Di antaranya ini masuk ke trik ya, bukan tips ini trik. Ya, kalau tips itu kenikmatannya sempurna, hanya berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya sampai pada puncaknya. Ya, itu kalau ala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi bagi orang yang belum mampu, belum kuat, maka terkadang dia harus melakukan trik. Ya, di antaranya adalah mengalihkan fokusnya dari bercinta untuk hal-hal yang berkenaan tentang masalah yang lainnya. Jadi dia pikirkan hal yang lainnya ya supaya tidak fokus pada hubungan intim tersebut. Atau juga bisa dengan menggunakan menghitung terbalik ya dari 100 lah, 99, 98. Disebutkan dalam kitab banyak buku ya, di antaranya kitab Mustu As-Saqafah Jinsiyah. Jadi hitung terbalik ya, sambil berhubungan hitung 100, 98 ya. Itu cuma trik ya, itu trik saja ya. Tapi bukan sampai selesai ya, ada waktu supaya menunda. Ya sambil dia melakukan penetrasi juga sambil berhitung terbalik. Ini namanya trik. Atau memakai inilah kita katakan pakai bungkus-bungkus ya, pakai krim ya, pakai jelly ya, pakai semprot-semprot ya, spray, tidak mengapa ya. Apalagi usia sudah masuk ya, silakan saja untuk digunakan ya, karena dia namanya alat bantu ya. Kita mata sudah tidak bisa lihat, pakai kacamata ya. Gigi sudah tidak ikut menyangga ya, pakai gigi palsu ya. Begitu juga dalam urusan ini ya, karena belum bisa sampai hal yang ideal atau kondisi fisik yang tidak bagus, maka silakan ya untuk mengurangi sensitivitas ya pada kemaluan, maka bisa dengan memakai krim ya, jelly, spray dan lain sebagainya. Dan ini banyak dijual ya, cuma banyak kayak PHP mengatakan PHP gini ya. Bukan karena PHP sebenarnya, karena memang kasusnya beragam antara satu dengan yang lainnya. Tapi pilih yang baik ya. Pilih yang ditanyakan sama ahlinya, ditanyakan sama orang yang sangat mengerti tentang apa yang digunakan, karena beragam ya, beragam. Ada yang baik dan ada yang membahayakan.
Ada yang menggunakan dengan alkohol ya untuk mengurangi sensitivitas pada alat vital laki-laki. Itu ada pakai tisu ya dipakai tisu ya, pakai tisu. Ada juga yang disemprotkan dan itu menggunakan semacam alkohol. Memang dia membuat mati rasa ya mengurangi sensitivitas ya, tetapi ada kulit tertentu ketika digunakan itu akan bisa merusak, apalagi ketika dilakukan secara rutin. Maka kata ini sebenarnya dipakai sekali-sekali saja ya, bukan rutin untuk menggunakannya, apalagi kalau usianya masih sangat-sangat mudah ya. Kemudian juga bisa dengan teknik relaksasi atau metode distraksi. Itu ada dengan menggunakan banyak sangat beragam, tapi diantaranya ini dengan menggunakan tangan istri. Jadi agar pisau atau pedang cinta suami itu semakin tajam, penetrasinya makin mantap ya, lebih kuat, lebih berkualitas, maka istri bantu dengan cara dia yang mengasahnya ya, jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan saja ya. Ketika sudah sampai 70% ditahan, kemudian diulang kembali, karena kan tidak boleh istimna dengan tangan laki-laki. Disebutkan dalam kitab Fathul Muin halaman 482 oleh Imam Al-Fannani Asy-Syafi'i, Imam Al-Maribari Asy-Syafi'i, bahwa walau istimna biyadiha la biyadi, boleh istimna dengan tangan istri tapi tidak boleh dengan tangan suami. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang memperbolehkan istimna onani tanpa kondisi darurat. Kalau darurat ada yang menyatakan, tapi tanpa hajat maka tidak diperbolehkan. Tapi untuk ini ya silakan saja, supaya lebih aman tetap gunakan tangan istri. Cuma problemnya istri agak susah dia komunikasi, sebagian istri ya merasa tidak enak, padahal dia berkata tentang hak ya, suaminya lagi sakit ini ya, suaminya punya problem kan. Kalau suami sakit dibantu, termasuk juga dalam hal ini membantu meningkatkan kualitas ya bercinta sang suami, karena kapan suami juga kuat dia kan baik, bermanfaat. Maka tadi katakan kuatkanlah zakarku, karena itu akan memberikan kebaikan kepada istriku. Karena kapan abi strong umi plong, abi garang umi girang, abi buas umi puas, abi melejit umi menjerit, abi berkobar umi berkibar, abi perkasa umi bahagia. Kan konsepnya kan seperti itu. Nah, dan kita memang diajarkan dalam agama untuk bagaimana bisa memiliki vitalitas yang kuat. Kita singkat saja, ditampilkan saja ya Ustaz, tampilkan saja. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa banyak laki-laki tetap lemah? Kenapa banyak laki-laki yang lemah? Ternyata karena lemah dari sisi ruhiyah dan spiritualnya. Kan laki-laki kalau mau strong harus kuat dua, harus sehat secara fisik dan kuat secara psikis. Ada banyak orang sudah ke gym ya, dia sudah main futsal ya, sudah berolahraga, tetapi tetap saja tidak tangguh. Apa masalahnya? Persoalannya adalah lemah dari sisi spiritual. Sementara ulama-ulama terdahulu mereka dikenal dengan ilmunya, dengan ibadahnya, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang perkasa. Kenapa mereka perkasa? Di antara rahasia mereka bisa bugar, sehat adalah karena kekuatan spiritual. Karena ketika spiritualnya baik, maka bisa mengobati penyakit fisik. Karena banyak kan penyakit fisik karena persoalan stres, depresi. Ya, orang yang punya ibadah baik, kekuatan spiritual bagus, lebih bisa mengendalikan stresnya, ya, bisa mengelolanya secara baik dan terhindar dari beban-beban. Nah, dalam agama ada beragam cara yang perlu kita lakukan, yang semuanya bermuara pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya niat yang baik. Niat yang baik ya, disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim juz ke-7 halaman 92. Intinya di situ disebutkan al-jima yakunu ibadatan idza nawa bihi. Jima itu baru bernilai ibadah ketika diniatkan. Ini belum mensyarah hadis 1006 dalam Sahih Muslim. Wa fi budi ahadikum shadaqah. Pada hubungan intim terdapat nilai sedekah. Mesti ada niat. Niat yang baik agar dia mendapatkan pahala, agar dia terbantu untuk bisa kuat, mesti berangkat dari niat nawabi. Disebutkan di antara niatnya adalah memenuhi hak pasangan, untuk menjaga kehormatan diri dan juga istrinya, untuk membahagiakan, menyenangkan istrinya. Ketika istrinya dipuaskan, terpenuhi kebutuhannya, pasti disenang. Untuk membahagiakan istri, atau untuk menghindari dirinya dari pikiran-pikiran yang haram atau maslahat yang lainnya. Maka ketika berangkat dari niat yang baik, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hakun Allah aunuhum. 3 kelompok akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu di antaranya adalah an-nakiu lit-ta'affuf. Orang yang nikah yang niatnya bagus, di antara niat untuk menjaga kehormatan. Kalau kita niat melakukannya untuk menjaga kehormatan agar saya tidak terjatuh pada hal yang terlarang,
maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata beliau juga untuk mendapatkan keturunan yang baik. Jadi menyenangkan istri, mendapatkan keturunan, untuk menjaga kehormatan diri dan tidak terjatuh pada hal yang dilarang oleh Allah. Hadirkan niat itu ketika kita hendak melakukan hubungan intim. Kedua, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir Al-Qurtubi juz ke-6 halaman 419 disebutkan rahasia lelaki strong. Apa rahasianya? Disebutkan anna kulla man kana atqa fa syahwatu asyad. Semakin tinggi ketakwaan seseorang maka syahwatnya bagus. Syahwatnya tinggi. Artinya dia tidak mengalami persoalan pada ereksi, ya, karena dia memiliki gairah. Dia memiliki hasrat. Maka syahwatnya akan bagus. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, maka cenderung syahwatnya lebih tinggi. Kemudian beliau jelaskan, karena wal muttaqi, karena orang yang bertakwa, la yangdur wa la yamas. Dia tidak melihat dan memandang dan memegang yang haram. Fasyahwatu fatakunu syahwatu mujtami fi nafsi, sehingga syahwatnya itu terpendam pada dirinya. Fayakunu aktsara jima'an, sehingga intensitas bercintanya tinggi. Kalau kita baca buku kedokteran, ya, berapa yang normal kalau hubungan intim? Ya, bagi yang sudah masuk usia 40 sebutkan 2 kali sepekan. Ya, bahkan sebutkan 1-2 kali sepekan. Anda tidak baca itu dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Tidak seperti itu, ya, tingkat intensitasnya orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin dia bertakwa kepada Allah karena syahwatnya itu bagus, ya, kemudian karena syahwatnya terpendam, maka ketika disalurkan pada tempat yang halal, maka yang terjadi bukan cuma sekedar letupan-letupan syahwat, tapi bahkan ledakan-ledakan syahwat, karena mereka tahu kapan rem dan kapan gasgal dan kapan gaspol. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sekira sudah disyaratkan tadi, ya, doa baik mutlak, doa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis 534 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Jangan lupa untuk dibaca dan diistisyar. Kemudian juga bisa doa bebas yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa menunjukkan pengharapan. Kemudian tilawah Al-Quran, jangan pernah main-main dengan tilawah Al-Quran. Subhanallah, dalam Tarikh Ibn Ma'in, seorang qadi di Syam pada saat itu, Yahya bin Hamzah, beliau tercengang ketika mendapatkan fakta para qurra itu orang-orang yang strong. Tapi beliau mengatakan, man kathurat qira'atul Quran kathura jima'uhu. Seorang laki-laki yang rajin membaca Al-Quran, barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka intensitas bercintanya juga lebih banyak. Intensitas bercintanya lebih banyak, karena Al-Quran itu bisa menjernihkan pikiran, bisa membeningkan hati, menguatkan asa. Ya, karena wasyifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ada seorang ulama, atau disebutkan dalam tafsir, dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab namanya Fadailul Quran. Bagi sebagian nuskhonya Ibnu Katsir itu masuk dalam mukaddimah, tapi sebenarnya asal terpisah. Fadailul Quran, ya, pada halaman 216, di situ disebutkan, ya, tergantung cetakan, di situ disebutkan tentang kisah Sulaim bin Itr. Jadi Sulaim bin Itr, beliau katakan, yaqra fi lailah salas wa yaktasil salas. Sulaim bin Itr, seorang tabi'in yang mulia, beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, bahkan disediakan khatam. Maksudnya banyak baca Al-Quran dalam semalam, 3 kali membaca Al-Quran dan 3 kali mandi janabah. Ya, disebutkan dia habis baca Al-Quran, ya, chestnya penuh, ya, dapatkan kekuatan, kemudian dia campuri istrinya, mandi, baca lagi Al-Quran, kemudian penuh lagi, dia gauli lagi istrinya. Sampai 3 kali. Saudara moderator, pernah kayak begitu? Ya, mungkin pengantin baru bukan. Sampai ketika Sulaim bin Itr meninggal, istrinya 1, ya, tapi dia hajar semalam 3 kali, ya, dosisnya bukan pagi siang malam, tapi 1 malam, ya, karena siang dia beribadah, ya, siang dia puasa, maka pada malam hari baca Al-Quran tidak ditinggalkan, qiyam tidak ditinggalkan. Setelah qiyam, setelah baca Al-Quran, kemudian menggauli istrinya 3 kali 1. Ada Dokter Rudi, ya, 3 kali 1 semalam. Ketika suaminya meninggal dunia, Sulaim bin Itr, istrinya mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati wahai suami, laqad kunta turdi rabbak wa turdi ahlak. Sungguh engkau telah membuat Tuhanmu ridho dengan ibadahmu, dan telah menyenangkan dan membuat ridho istrimu dengan sedekah cintamu. Itu laki-laki sebenarnya, ya.
laki-laki yang menggabungkan ya beragam hal. Ini ya, tentu pada zaman beliau tidak jauh begitu ya. Ini cuma menggambarkan saja dan disebutkan Ibnu Katsir tentang keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan Al-Quran akan menjadikan laki-laki itu sehat karena kalau dia rajin bercinta menunjukkan dia memiliki kekuatan baik fisik maupun juga psikis. Kemudian juga berapa menit? Oke, 5 menit. Jadi ada istighfar ya, juga itu perlu diperhatikan dan untuk menjaga vitalitas ya silakan tampilkan saja. Ini meminjam perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa tips ala salaf itu ada 3 secara umum. Ini standarnya. Beliau hanya berbicara tentang standar. Bagi para ulama kita yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, beliau mengatakan yang bagi rojul an yata'ahada minhu salasan. Jadi ada 3 perkara yang perlu dijaga oleh laki-laki. Disebutkan dalam Tibbun Nawawi halaman 182. Yang pertama itu adalah alla yada al-akal. Ya, alla yada al-masyah, yang pertama jangan sampai dia lupa jalan kaki. Ini standarnya saja ya. Kalau jalan kaki secara teratur, ahli sekarang mengatakan minimal 2 km dia rajin untuk berjalan. Ya kalau mau ditambah lari tentu lebih baik. Jangan sampai dia lupa untuk jalan pagi. Jalan-jalan ya. Jangan lupa jalan. Mengindikasikan, menggambarkan tentang olahraga yang teratur. Kemudian ala yada al-akal. Jangan lupa untuk memperhatikan pola makan, karena ulama sebagian dulu mereka tidak perhatikan pola makannya, maka beliau mengingatkan agar memperhatikan pola makan, jangan sampai kesibukan lupa makan. Jadi pola makan yang sehat. Dan yang ketiga mengatakan alla yada al-jima, dan jangan sampai dia lupa untuk bercinta. Jadi hubungan intim yang rutin dan lancar, dan hubungan intim tidak bisa rutin dan lancar juga kalau pola hidupnya baik dari sisi olahraga dan juga pola makannya buruk. Maka perlu diperhatikan. Ini tips sehat ala salaf. Adapun tips sukses dalam bercinta sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abdul Fatih Abdillah dalam kitabnya Kaifa Taksabina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak halaman ke-20. Yang pertama adalah adanya ragbah min kila tarafain. Adanya hasrat gairah antara suami dan istri. Maka kita upayakan agar bergairah. Ya, kalau tidak bergairah itu bisa mengakibatkan hubungan intim yang buruk. Ibnu Qayyim punya tulisan dalam kitab Tibbun Nawawi bahwa di antara faktor bisa membuat kesehatan terganggu adalah jima. Kebanyakan jima atau tidak memiliki hasrat ketika bercinta. Ya, maka lakukanlah ketika memang punya hasrat. Itu bagus. Ya. Jadi gairah antara pasangan suami istri. Kemudian husnu muda'abati zaujataha wa zauja zaujah, berkenan tentang kepandaian dan kecerdasan suami untuk bercumbu dan membangkitkan gairah bercinta istrinya, dan istri mampu membangkitkan gairah bercinta suaminya. Ini berkenan tentang teknik di dalam bercinta. Dan kemudian atas tawafur at-tasrih wal wuduh, adanya keterbukaan, karena dalam bercinta itu kita harus terbuka. Banyak keterbukaan ya, sudah dapat atau belum, mana bagian-bagian yang kita lebih terangsang, itu kan butuh, tidak bisa diam senyap ya, perlu komunikasi yang baik ya, di antara pasangan suami istri ya, berkenaan tentang hubungan ini. Kemudian juga karena kita nih kadang sudah masuk 40-an, tentu tidak seperti dulu, masuk 50 tentu tidak seperti dulu, maka kita harus berupaya untuk mengencangkan, pandai untuk mengobarkan gelora tersebut ya. Ini akan menghasilkan hubungan intim yang jauh lebih baik ya. Jaga kebersihan mulut. Kemudian bagi istri kita berhias ya. Problemnya orang Indonesia perempuan jarang berhias. Ya, kalau wanita Arab itu luar biasa. Mereka berhias kala-kala artis ya. Kita sesuaikan saja lah, dan kita punya kemampuan. Tapi yang jelas perempuan mesti berhias, mengenakan wangi-wangian ya. Kemudian juga memakai pakaian minim. Ada seorang asatidzah, istri saya itu diberikan sama gurunya 2 pakaian, 1 abaya, di Saudi diberikan abaya, 1 pakaian ini ya, pakaian super minim. Ya, pakaian yang tembus-tembus ya, yang tali-tali itu, lingir, diberikan pakaian. Tidak pernah dipakai sampai sekarang. Malah dari dulu seperti itu ya, orang-orang Arab mengenakan pakaian yang seperti itu. Tujuan apa? Untuk membangkitkan. Ya, karena ketika kita melihat ya pakaian yang seperti itu, pakaian yang tipis ya, pakaian yang super minim bahannya ya dari istri, maka itu akan menyentuh ya saraf pada otak kita, sehingga bisa membangkitkan ya hasrat kita. Juga dengan rayuan, ada kata-kata yang biasa disampaikan, bahkan dalam kitab salaf ada, cuma tidak enak ya disampaikan di sini ya, tidak cocok mungkin. Intinya kata-kata
Ya, kita silakan saja memberikan kata-kata rayuan. Istri juga harus pandai untuk membangkitkan gairah suaminya. Tidak mengapa, ya. Sampaikan kepada suaminya, bin termalam giran umi yang genjat ya, yang termalam abi umi begini, nggak ada masalah hal-hal seperti itu, ya. Karena dilakukan antara pasangan ya, suami istri, dan kita akan dapatkan dalam kitab-kitab para ulama berkenaan tentang ya ungkapan-ungkapan yang berkenaan tentang hal yang seperti itu. Kemudian juga ya berkenaan tentang istri harus pandai untuk juga menggoda, ya pandai untuk merayu. Bahkan kalau kita baca dalam kitabnya Muhammad Nafzawi, itu pesan seorang wanita salaf, wanita yang mengajarkan anaknya bagaimana melayani hasrat seksual suaminya. Luar biasa. Ketika kamu punya keinginan, maka dekatilah suamimu. Jangan diam. Ada istri mau tapi diam. Dekatilah suamimu dan tempelkanlah kedua dadamu pada punggung suamimu. Lalu dekaplah ia. Lalu disuruh naiklah di atas ranjang dan bergoyanglah dan goyangkanlah pinggulmu. Ya. Enggak aku sampaikan ya, tapi intinya sampai seperti itu. Dan ketika suami mendekat, maka letakkanlah tangan suamimu, ya, letakkanlah tangan suamimu ya pada dadamu. Kemudian turunkanlah ke dekat selangkanganmu. Ini hanya gambaran saja, menyebutkan dengan hal-hal yang silakan kita buka ya kitab ya Syekh Muhammad Nafzawi dalam kitab Ar-Rad Al-Atif fi Nushatil Khatir. Artinya istri yang baik dia tahu bagaimana ya cara membangkitkan hasrat bercinta ya suaminya, kenakan wangi-wangian. Ya mudah-mudahan tersampaikan di sebelah. Ya saya nggak tahu bagaimana bisa tersampaikan hal-hal yang seperti ini agar ya suami juga ya terhindar daripada lintasan-lintasan pikiran-pikiran yang buruk dan fitnah yang hadir pada zaman ini. Ya banyak terfitnah. Kita sudah menikah banyak fitnahnya. Ya janda itu bahaya juga, bukan karena lebih menarik ya, karena mereka lebih ofensif. Ya saya sempat tulis yang mungkin sudah ada sebagian tahu, naik pesawat terbang ke awan hingga mendarat di ibu kota. Gadis perawan memang menawan, tapi awas janda lebih menggoda. Ya karena mereka punya interaksi, ya karena mereka pro, ya tentu lebih mudah untuk memberikan akses ya kepada kaum laki-laki. Maka untuk menjaga diri kita dari berbagai fitnah dan juga kehormatan, ya maka hendaklah kita berusaha untuk meningkatkan ya kualitas bercinta. Habis waktunya ya saya tampilkan saja ya. Ini banyak sebenarnya. Ada karena ini materi 27 ya, sebenarnya setiap slide banyak pasti penjelasan nih. Ada penjelasan umum, ada penjelasan khusus yang butuh beberapa pertemuan. Tapi silakan ditampilkan. Maka harus kepandaian pasangan suami istri terletak di antaranya pada foreplay. Ya, pada foreplay. Itu makna ayat waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum ini berkenaan tentang foreplay. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ada sebutkan tasmiyah, ada sebutkan rayuan, ya digabungkan, ada sebutkan kecupan, ya ada sebutkan dengan cumbuan. Maka harus kita pandai. Disitulah yang kadang kita harus mengerti tentang titik-titik sensitif perempuan, dan itu berbeda antara wanita satu dengan wanita yang lainnya. Ada titik yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fihi. Maka perlu yang ada yang namanya komunikasi. Ini cocok manhaj Oreo nih, ya dalam melakukan foreplay tersebut. Yang diantaranya adalah dengan mencium. Ya disebutkan oleh kita para ulama kita, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ya Fathul Bari, bahwasanya fi isyaratun ila masli lisaniha wa rusfi syafataiha, bahwa seorang suami itu yang mesti dia lakukan, dianjurkan bagi suami untuk mengulum lidah istrinya dan melumat kedua bibirnya ketika sementara bercinta dan ketika sementara mula'abah. Ibnu Hajar Pak yang bilang ya, Ibnu Hajar ya pada juz 11 ya halaman 344. Kemudian juga Tuhfatul Arusin sebutkan pada halaman 100, ini sudah seru sebenarnya ya, pada halaman 157 beliau istilahkan, ada bab beliau sebutkan al-qublah baridul jima, ciuman pengantar seks, di mana beliau mengatakan ciuman itu adalah awal pengantar syahwat, hasrat dan gairah. Apatah lagi jika ciuman itu diselingi dengan gigitan kecil dan kecupan hangat, ya, menempelkan antara perut dengan perut dan dada dengan dada. Karena ketika seorang laki-laki mengeluarkan lidahnya, kemudian istrinya juga menyambut mengeluarkan lidahnya, ya, sementara mulut keduanya bersih, maka menimbulkan rasa panas, dan rasa panasnya itu akan menjalar pada organ vital laki-laki dan perempuan, yang itu akan membangkitkan hasrat keduanya dan akan mencerahkan kulit sehingga wajah mereka akan terasa lebih elok. Jadi kalau orang mau cepat bermutu, tidak berkualitas dia punya hubungan, ya kalau mau mencerahkan wajah
Di antaranya seperti itu. Kalau beliau mengatakan di antara fungsinya menelan lidah istri adalah dia bisa menguatkan saraf pada zakar dan membangkitkan hasrat bercinta sang istri. Ya. Kemudian ada juga disebutkan sinafzawi, itu menjelajahi bukit kembar. Ini salah satu bagian yang memang menonjol dan menantang. Ini adalah bagian titik sensitif perempuan, dan dia adalah salah satu bagian yang indah dari perempuan. Sehingga Syekh Muhammad Nafzawi beliau mengatakan alhamdulillahilladzi al-hakim alladzi zayyana suduran nisa bin nuhud. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi dada wanita dengan kehadiran payudaranya. Maka lakukan dengan lembut, stimulasi dia dengan sentuhan lembut, sapuan lidah dan juga gigitan ringan. Nah, itu paling bagus itu kalau bagi sebagian perempuan pas pada angka yang 10. Nanti sayang, pada angka yang 10. Angka yang 10 ketika melakukan. Tapi ini perlu yang namanya tadi komunikasi. Mana yang paling disukai oleh sang istri. Tapi biasanya dengan lembut, kata Imam Nawawi dalam Riyadhut Thalibin halaman 207 dari juz ke-4 halaman 207 dilakukan dengan inasan wa talatufan, dilakukan dengan perlahan dan tenang. Walaupun nafsu sudah sampai di ubun-ubun, maka lakukanlah dengan perlahan dan tenang. Jangan gusar, jangan dengan kencang, karena itu akan bisa mengganggunya. Jangan sampai digigit keras-keras, wah itu akan bisa membuatnya menjadi ketakutan. Inasan wa talatufan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga menikmati mahkota cinta. Saya kira cukup ini banyak disensor harus ini. Menikmati mahkota cinta. Dan dalam Islam dan dalam fikih Islam semuanya boleh. Dilihat boleh. Silakan cek perkataan Imam Malik rahimahullah taala dalam Mawahib Jalil. Juga boleh dicolek. Silakan lihat apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ketika ditanya ada pasangan suami itu yang saling meraba kemaluan masing-masing. Apakah mereka berdosa? Beliau mengatakan tidak. Bal arju an yu'azzam al-ajr. Bahkan saya berharap keduanya mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa kita sebentar dulu kemudian istri kita meraba kemaluan kita, tidak ada masalah. Yang penting jadi depan umum, tidak mengapa ketika bersama kemudian dia raba. Itu pernah ditanyakan oleh para ulama dan mengatakan tidak mengapa, karena itu cara untuk membangkitkan hasrat. Juga dicium, sebagaimana perkataan tadi Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bisa juga dijilat, sebagaimana perkataan Imam Malik, wa yalhasuhu bilisanihi. Bisa dijilat, bahkan bisa juga diemut, apa diemut saja? Bisa juga diemut, sebagai perkataan dalam kitab Fathul Mu'in, kata Imam Al-Malibari pada halaman ke-482, wa yajuzu lahu kullu tamattu minha, diperbolehkan bagi suami untuk menikmati istrinya dengan beragam cara. Yang diantaranya boleh sebutkan walau bimasi budriha, bahkan sampai pada tingkatan mengulum, kan masih dijilat-jilat kecil, dijilat-jilat kadang-kadang. Tapi ini bahkan sampai pun mengulumnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi kata para ulama menyebutkan dengan catatan memperhatikan faktor kesehatan, diperhatikan kesehatan alat kelamin dan juga kebersihan mulut kita. Tetapi ketika dicium itu diperbolehkan, tapi ingat disebutkan dalam Kasyaful Qinat juz 8 halaman 16 bahwa diperbolehkan ketika sebelumnya. Jadi sebelum penetrasi boleh. Tapi kalau sudah sempat dimasukkan alat, kemudian ditarik kembali, kemudian dijilat, tidak boleh. Hukumnya haram. Haram. Tapi ketika sebelumnya, maka itu diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh Qadi Abu Ya'la, imam besar dalam mazhab Hambali. Kemudian perlu namanya kreativitas di dalam bercinta. Ini problem utama di sebagian kader atau sebagian para wanita yang tidak terlalu culun dengan urusan yang seperti ini. Mereka masih berpikir sebagaimana pola pikirnya wanita Madinah sebelum turun ayat Al-Baqarah ayat 223. Banyak seperti ini, dia merasa bersalah. Sementara Allah telah turunkan ayat yang dengannya melegalkan kreativitas di dalam bercinta. Diperbolehkan untuk menggauli istrinya dengan cara apa saja selama tetap dilakukan pada farsnya atau tempat keluarnya anak. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Apa saja silakan yang kalian sukai, silakan lakukan kepada istrimu. Kalau kita melihat sebab turunnya ayat ini yang detail dalam Sunan Abi Daud nomor 2164, itu digambarkan bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan bahwa orang-orang terdahulu, orang-orang Mekah, mereka itu yasrahuna nisa'um syar'an munkaran. Mereka menggauli istri mereka dengan cara yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang Madinah. Bagaimana caranya? Yataladzuna minhunna. Mereka menikmati istri mereka mukbilat dari depan, mudbirat dari belakang,
dan bahkan mustalaqiyat dengan cara telentang. Dikatakan mereka menikmati istri mereka dengan cara yang seperti itu. Ringkas cerita, ada orang Makkah menikah sama wanita Ansar. Wanita sudah terima. Sampai akhirnya ujung-ujungnya turun ayat yang memenangkan kasusnya laki-laki. Karena saat itu laki-laki ingin ijba dari belakang, ya, nembak dari arah belakang pada Fars. Tidak mau, karena dia berbeda dengan kebiasaan orang-orang Madinah. Ibunya tidak pernah ajarkan kayak begitu. Kalau mau melakukannya cukup side inside, bahasa sekarang ala janbi, cukup side inside, ya, dari samping. Akhirnya dimenangkan kasus laki-laki dengan turunnya ayat tersebut, ya. Sampai Allah mengatakan akhirnya mereka menggauli istri mereka baik dari arah depan, arah belakang, terlentang, dan juga dengan cara yang lainnya. Karena ketika ini dilakukan bisa menolak yang namanya kejemuan dan juga merengkuh kepuasan maksimal. Bahkan dalam Syekh Bajdi pada halaman 145 sebelum bahas tentang kreativitas bercinta, beliau gambarkan keluhan-keluhan mak-mak, ya. Ada mak-mak itu yang merasa tidak merasakan kenikmatan, ya, sudah menikah bertahun-tahun, walam yataghayyar syakul jima inda rajul, tidak ada perubahan sedikit pun dari cara bercinta sang suami, sehingga mengakibatkan istrinya binoknil malal, merasakan bosan, merasakan monoton, wa tufqat al-mut'ah indah, sehingga kenikmatan kepuasan tidak lagi bisa untuk dia rasakan. Jadi silakan saja untuk kita lakukan, ya, pilih yang aman dan nyaman. Jangan juga ekstrim, ya. Ada coba-coba bonafil ekstrim yang kepalanya ini, ya, kepalanya sakit, ya. Gunakan cara komunikasi yang baik, gunakan mana yang lebih nyaman, dan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, silakan saja mau pakai al-farisah, ya, al-farisah, ya, perempuan di atas, tapi jangan ketika mau nyembur dengan cara ini, itu nggak sehat, ya. Jangan ejakulasi terjadi pada posisi al-farisah. Tapi ketika awal-awal silakan untuk melakukan, bisa terlentang, bisa ijba dari belakang, ya, bisa face off, bisa juga al-janbu, ya. Dalam kitab Tuhfatul Arusai disebutkan 6 posisi yang menghadirkan 41 gaya. Dalam Syekh Muhammad Nafzawi menyebutkan contoh 15. Ya, saya bukan katakan kejar target, ya, jangan 41, tidak. Maksudnya di sini pilih saja apa yang kita rasa bisa menyenangkan. Yang terakhir, kita bisa lebih menghibur dengan melakukan destinasi wisata cinta. Destinasi wisata cinta ini memang disebut firas, karena itu tempat yang paling sering untuk kita lakukan dan paling aman untuk dilakukan. Tapi bukan berarti hanya boleh di situ. Ya, kalau kita baca bukunya ya An-Nawawi Raudatul Talibin, itu disebutkan nih di bangunan atau di Sahara. Ini kan karena dulu nggak ada drone, ya. Nggak ada drone, ya. Nggak ada drone, ada juga orang dari tempat yang lain. Dia mengatakan boleh tempat tertutup, ya, indoor, bisa juga outdoor. Yang digambarkan itu di padang Sahara. Itu boleh dilakukan. Tapi maksudnya di sini, sebagaimana kata Ibnu Qudamah pada juz ke-8 halaman 135, beliau mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki menggauli istrinya bihaitsu la yarahu ma'at, di mana saja, yang penting bukan pada tempat yang dilihat orang. Ya, di mana saja boleh kita lakukan, yang penting tidak seorang pun yang melihatnya, wala yasma hissahuma, dan terdengar suara desahan mereka. Ya, suara khusus, ya, orang yang bercinta. Jadi boleh saja kita melakukannya, ya, silakan di ruang tengah, dapur, ya, ruang tamu, ya, kamar tidur, bahkan kamar mandi itu diperbolehkan untuk dilakukan. Karena hadis Tirmidzi kan disebutkan bismillah, disebutkan dalam syarahnya itu, ya, bahwa dalam syarahnya disebutkan bahwa kata bismillah itu tujuannya memang untuk dia semacam tutupan yang tidak bisa dilepaskan oleh setan. Maka kita baca, kapan kita sudah masuk kamar mandi baca basmalah, maka kita akan terhindar daripada gangguan, ya, setan. Maka silakan dilakukan di mana saja, boleh, ya, selama tidak terlihat. Karena tidak diperbolehkan untuk bermesraan dengan istri di tempat terbuka. Ya, bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya la yuqabbil wa la yubashiruha indan nas, tidak boleh bermesraan depan orang, mencium istrinya bermesraan di hadapan orang. Bahkan dalam kitab Kasyaful Qina dikatakan karena itu adalah li'ana udanah, dia perbuatan lelaki rendahan. Ya, jadi dalam Islam silakan bermesraan, silakan membangun hubungan yang indah, tetapi dia bersifat privat dan tertutup. Maka selamat menikmati surga dunia di atas ranjang cinta yang bergoyang. Barakallahu fikum jami'an. Dan mohon maaf, ya, tidak bisa menyampaikan secara maksimal. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.